menjadikan pengganti kita semua, pengganti para pemimpin, pengganti para alim ulama, dan yakin yang ibu bimbing, yang bapak bimbing demikian sulit, tapi ternyata mereka itulah yang nantinya akan menjadi seorang ulama yang besar, seorang ulama yang jumhur, ulama yang betul-betul adalah warasatul anbiya, pewaris nabi, masya Allah, yang terhindar daripada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oleh sebab itulah perguruan tinggi inilah atau sekolah yang Allah pimpin, siapa wali kelasnya, siapa dekannya kalau di perguruan tinggi? Dekannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah SAW? Karena syariat yang dibawa oleh beliau itulah merupakan syariat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Al-Maidah ayat 3. Aku telah sempurnakan ajaran kepadamu. Aku telah cukupkan nikmat untuk dan aku relakan Islam sebagai ajaran. Masya Allah. 3 hal yang sangat bangga. Inilah seperjuangan para pahlawan. Tentara-tentara Allah yang mendukung, yang sangat luar biasa. Membela generasi yang akan datang untuk berada di hadapan Allah. Secara tidak langsung. Ternyata mereka itu tidak jauh kemungkinan ada. Mereka mengerti sholat karena dibimbing di sekolah oleh bapak dan ibu. Mereka tahu ayat Al-Quran karena dibimbing oleh ibu dan bapak. Bisa saja mereka itu tidak pernah belajar sama sekali di rumahnya, di lingkungannya yang jauh daripada norma agama. Mereka mengenal sholat, mereka mengenal akhlak. Ini dari siapa? Dari pengajar yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, Pak Haji dan juga dari Kementerian Agama Kota Bandung dan seluruh para kepala sekolah, para pendidik, masya Allah, tidak jauh kemungkinan. Doa mereka itulah yang akan mengantarkan para staf pengajar itu dihormati oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka itu bersifat aman, tapi kalau ini semuanya adalah keluar daripada jalur kurikulum yang berlaku, GPPP yang berlaku, RPS yang berlaku, dikhawatirkan jangankan kelak kemudian di alam dunia pun tentunya mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Rasulullah sebagai dekannya, Rasulullah SAW sebagai wali kelasnya, maka siapa yang mengajarnya? Para guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah. Siapa itu? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita hormat kepada Pak Kadi, kita hormat kepada dari Kementerian Agama Kota Bandung. Yakin yang hadir ini adalah para alim ulama. Masya Allah, luar biasa. Rasa haru dan bangga. Siri simbol kuka dedut, siri menebarkan kasih sayang. Siri asah, siri asih, siri asuh. Dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa. Dalam rangka tawassabil haq wa tawassabil sabr wa tawassabil marham. Sehingga kita saling memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Terbayangkan inilah para pengajarnya, sebagai dosen-dosennya, sebagai pengajarnya, maka para alim ulama, bapak dan ibu itulah yang Allah berikan kelebihan, bukan hanya cukup di alam dunia, tapi mengantarkan anak didik sampai di hadapan Allah, sampai di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pembelajaran itu, perkuliahan hanya 1 bulan tadi. Dengan sistem yang sekarang ini adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, masya Allah luar biasa. Maka mata pelajaran yang diajarkan dalam perguruan tinggi yang Allah pimpin, dalam sekolah yang dipimpin kalau SD adalah 6 tahun, tapi ini cukup 1 bulan. Kalau SMP 3 tahun, ini cukup hanya 1 bulan. SMA 3 tahun, ini cukup 1 bulan, masya Allah. Mata pelajarannya apa? Pertama adalah saum. Demikian luas telah disebarkan oleh para pemateri yang dulu. Bagaimana makna saum dan sebagainya. Yang kedua adalah qiyam Ramadan, sholat tarawih. Bagaimana sholat tarawih yang dilakukannya. Selanjutnya adalah tilawah Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yasal. Tadi disinggung oleh para narasumber pembawa acara dan juga moderator bahwa ternyata Al-Quran inilah orang yang sholat pasti membacakan Quran. Tadi Ori menyampaikan, masya Allah, ayat yang berkaitan tentang tidak ada lagi
permintaan yang ditantang oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Puncaknya akhlak itu adalah sabar. Puncaknya ibadah adalah salat. Sabar itu adalah merupakan sampai di mana akhlak seseorang. Tidak ada batasan. Yang keduanya adalah amaliyah yang merupakan puncaknya. Yang tidak memilih orang itu kaya atau miskin. Pinter atau tidak pinter. Pejabat atau rakyat. Yang rumahnya di istana atau yang dekat astana. Atau kecuali yang sudah masuk ke dalam astana itu ya. Itu tinggal disolatkan. Nah, itu kewajiban yang mutlak. Orang sehat dan orang sakit, selama masih bisa mendengar, selama masih ada napas, kewajiban untuk melaksanakan sholat. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Orang yang sholat pasti tilawah Quran. Orang yang sholat pasti berzikir. Orang yang sholat pasti berdoa. Tapi terbayangkan orang yang tidak sholat. Maka tadi tantang, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Orang yang sholat harus sabar, orang yang sabar harus sholat. Oleh sebab itu, inilah yang merupakan tilawah Quran. Minimalnya orang yang sholat itu pasti mentilawahkan Quran surah Al-Fatihah minimalnya. Ditambah dengan surah-surah yang favorit kan, dari juz amma yang ke-113, 114, 112 itu adalah ayat-ayat favorit sehingga dibacakan dalam sholat itu karena memang keterbatasan. Tapi kalau misalkan anak-anak kita dengan adanya tahfiz Quran sekarang ini tingkat SD, Pak, tadi Masya Allah sampai ditargetkan untuk bisa hafal Quran juz yang ke-30 atau juz yang pertama. Masya Allah. SMP atau SM keluar SD sudah 2 juz yang dipahami. Juz pertama dan juz yang ke-30. Al-awwal wal akhir. Insya Allah mudah-mudahan. Ini sepakat semuanya. Nah, berbicara ini adalah untuk menjaga daripada kolam-kolam yang ikan yang ada dalam kolam itu. Artinya bagi umat Islam. Di luar Islam, yakin Pak Kadi dan juga dari Kemenak lakum dinukum waliyadin. Nah, silakan. Agama tidak mengajarkan untuk terjadinya bentrok antara yang satu dengan yang lain. Agama mengajarkan orang itu adalah dalam keadaan saling sayang menyayangi, saling bantu membantu selama dalam urusan duniawi. Tapi urusan akhir Quran. Bagaimana mengelola urusan harta? Secara tidak langsung, agama mengajarkan perekonomian umat Islam harus kaya. Umat Islam harus jadi seorang pengusaha, harus jadi seorang saudagar, harus seorang yang memiliki manajemen yang kuat dalam perekonomian. Masya Allah. Ini secara tidak langsung bagaimana mengelola zakat. Baik zakat fitrah yang begitu diterima harus dikeluarkan lagi sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ba'da sholat subuh dan qobla Idul Fitri. Ini yang paling afdol kalau memang memungkinkan. Bagaimana cara memanajenya adalah zakat mal supaya umat itu kekayaan umat Islam sangat luar biasa. Pak Kadis akan merasakan bangga bagaimana seluruh para guru agama itu adalah dia memiliki segala-galanya dalam urusan ekonomi. Ini yang kita harapkan karena kita memang tabu untuk meminta. Tapi kita kalau dikasih tabu untuk kita tolak. Begitu minta tidak boleh, tapi kalau dikasih jangan ditolak. Insya Allah mudah-mudahan ya. Makanya kita kata Rasul mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya kalau kita meminta jangan begini, simpan di handap, ambil oleh kita. Jadi artinya tangan yang di atas yang kita baguskan itu. Nah, ini bagaimana mengelola urusan hak? Dipelajari di sekolah yang hanya 1 bulan itu. Bukan lagi persamaan, tapi ini adalah sekolah yang dipimpin benar-benar. Belum lagi yang namanya zikir, termasuk 10 malam terakhir, doa yang Rasul contohkan yang sangat masyhur, Allahumma innaka afu hibbul afwa fa'fu. Bahkan ada yang menambah lagi, Allahumma innaka afu karim hibbul afwa fa'fu. Maka itu silahkan, tapi yang intinya karim itu adalah mulia. Siapa yang paling mulia? Allah Rabbul Alamin. Jadi pembelajaran yang hanya 1 bulan. Mata pelajaran yang 5 tadi disampaikan. Tahap perkuliahan sebagaimana ibu dan bapak memberikan tahapan. Ada semester 1, semester 2. Kalau dulu kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 kan.
Maka ini ada 3 Rasul mencatatkan. Para anak didik menempuh perkuliahan ada yang awal. Pertama adalah awal itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pertengahan adalah magfirah, ampunan dari Allah. Dan yang ketiga yang terakhir wa akhiruhu itu minanar. 3 fase inilah digodok oleh para staf pengajar, oleh para alim ulama untuk mengajarkan bagaimana saum yang benar, mengajarkan bagaimana sholat tarawih yang benar. Inilah Pak Kadis yang mengawalinya. Awal pada saat pembelajaran pertama mengajarkan bagaimana saum yang harus sampai kepada khusus saum yang akan mengantarkan demikian indah di hadapan Allah. Sampai Rasul mengatakan betapa banyak orang yang saum tapi ternyata tidak ada nilai sama sekali melainkan hanyalah lapar dan dahaga mau pulang kembali. Perkuliahan berjalan, 3 tahap ditempuh. Untuk meraihnya adalah pertama rahmat Allah, kedua ampunan Allah, dan ketiganya bebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setiap para siswa sudah barang tentu harus mengikuti ujian. Mengikuti ujian akhir, ujian awal dalam arti semester. Ujian yang namanya ujian nasional. Masya Allah, ini ujiannya bukan nasional, tapi ujian yang mendunia. Kapan itu dilaksanakannya? Inilah pada saat-saat yang namanya 10 malam terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Inilah yang Allah melihat. Dan secara tidak langsung para mahasiswa kita mengetahui bagaimana untuk melahirkan seorang ahli media, maka dia harus memiliki karya tulis. Kalaulah dia seorang sarata 1, S1, maka dia harus menyelesaikan yang namanya menyusun skripsi. Kalau dia adalah S2, magister, maka harus melahirkanlah yang namanya adalah tesis. Dan kalaulah dia adalah S3, sudah barang tentu harus melahirkan yang namanya disertasi. Karya ilmiah ini mereka bikin, bukankah orang yang sedang mengikuti pembelajaran di hadapan Allah ini ada yang namanya saatnya adalah beriktikaf. Sampai Rasul mengatakan, man qoma lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah. Inilah saatnya. Malam 20, malam 21, malam 23, malam 20, terus sampai akhir. Inilah malam 10 malam terakhir. Andaikan 1 tahun ini hanya minta Allah 1 bulan untuk pembelajaran. Di 1 bulan Allah minta lagi untuk pelatihan, untuk ujiannya. Kapan? Yakni pada 10 malam. 10 malam terakhir tidak bisa. Maka yang ganjil-ganjil. Malam 21 masih sibuk. 22 masih sibuk. 23 waktu masih di sana kemarin. Masih ada kesempatan tadi malam. Waduh, malam juga masih harus menyiapkan itu. Masih ada besok hari. Nanti malam yang ke-28. Itu mah tidak ganjil, genap. Ganjil dan genap itu ukuran manusia. Tapi di hadapan Allah, kalau ujian kita ini ada yang namanya ujian susulan. Masya Allah. Bukankah ujian susulan ini? Kalaulah malam 23 ini, malam yang ganjil tidak bisa. Malam 24. Susul oleh kita. Susulan ujian. Kalau malam 24 tidak bisa, 25. Dan sampai kita mengetahui bahwa malam 25 kemarin adalah bertepatan dengan malam Jumat di bulan Ramadan. Masya Allah. Sebagian para ulama hikmah menyatakan, apabila malam yang ganjil berkenaan dengan malam Jumat di bulan Ramadan, bisa jadi Lailatul Qadar itu malam itu. Masya Allah. Ini terperanjat kan bagi orang-orang yang tidak sempat malam 25 kemarin. Gimana enggak? Bagi orang yang sudah merasakan kenikmatannya, biarlah mereka bersyukur kepada Allah. Dan belum, astabiqul khair, berlomba-lomba. Supaya apa? Supaya mencapai gelar yang diharapkan oleh kita. Apa maksudnya? Ujian susulannya. Mudah-mudahan bisa melebihi daripada apa yang telah ditempuh oleh rekan-rekan kita yang lain. Maka lahirkanlah, mengejar astabiqul khair, berlomba-lomba. Siapkan lagi saumnya yang mantap. Tilawah Qur'annya yang hebat. Bagaimana kita sholat tarawihnya yang khusyuk. Maka lahirlah ingin mendapatkan IPK yang terbaik di hadapan Allah. Kado terindah di hadapan Allah selama Ramadan. Maka itulah la'allakum tattaqun. Ini ujiannya ditempuh dengan sebaik-baiknya. Khawatir jatuh ke dalam menjadi seorang yang fasik, orang yang munafik, orang yang gofil, orang yang kufur. Nah, oleh sebab itulah pantas Rasulullah SAW menyatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i. 2 kegembiraan bagi orang yang saum. Gembira pada saat berbuka setiap hari.
bergembira akan berjumpanya dengan Idul. Dan yang kedua adalah yang paling utama, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana kita lihat, jangankan para anak-anak, gurunya pun, jangankan guru yang lain, guru agama pun, Masya Allah. Bagaimana demikian rindunya ketika menantikan azan maghrib. 5 menit lagi azan maghrib berkumandang. Masya Allah. Kolak yang sudah tanpa busana itu diajak tawapan, putar, berseliuran. Angkat ke atas, jatuh ke bawah itu. Allah baru belum selesai, udah habis. Itu Bapak-Bapak. Ini bukan berlaku di luar Saudi Arabia. Ternyata di sana pun juga sama. Mekah, Madinah. Maka saya tadi awali menjadikan doa. Mudah-mudahan didorong semangat para tentara-tentara Allah ini. Didorong oleh Pak Kadis, didorong oleh dari Kementerian Agama. Masya Allah. Ternyata siapa yang selalu hadir ke tempat ini, Masya Allah, mendapatkan bonus hadiah. Sebagaimana Allah memberikan hadiah kepada hambanya. Apa yang Allah berikan hadiah? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Siapa orang yang beramal, man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adafan. Allah akan menjadikan ibadah yang wajibnya dinilai ibadah yang sebagai ibadah sunnah. Ibadah sunnah dinilai adalah nilai ibadah wajib. Berapa nilainya yang wajib itu? Nilai yang wajib menjadi sunat itu adalah tidak dapat terhitung oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu adalah kasih sayang Allah. Maka tidak jauh kemungkinan. Kalau Pak Kadis joro-joro tina manah anu setra, lungsur tina hati nurani, Masya Allah. Udah niatkan, programkan anggaran dan lain sebagainya. Pokoknya para guru sekota Bandung harus menikmati jamuan Allah di kota Makkah dan Madinah dengan bergiliran pada bulan si Ramadan. Masya Allah. Berangkat bulan akhir Sya'ban, dia berRamadan beberapa malam di sana. Pulang yang ini, datang lagi yang ini. Ini pulang, datang lagi yang ini. Dan yang terakhir harus siap. Malam terakhir itu plus dengan Idul Fitri di sana. Apakah habis dana yang dimiliki oleh kepala dinas? Allah akan jamin. Dan mereka yang bersimpuh di hadapan Ka'bah, apalagi ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin faraihu wa rihan wa jannatun na'im. Mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Terbayangkan bagaimana orang-orang yang telah berjasa. Terbayangkan siapa yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Terbayang anak-anak didik, terbayang kepada orang tuanya. Masya Allah, saya yakin mereka bersimpuh di hadapan Pak, apalagi yang belum pernah. Berikan kesempatan Pak Kadis, berikan kesempatan Bapak Kemenang. Mudah-mudahan para guru SD, SMP, SMA yang menurut secara lahiriah mana mungkin bisa berangkat ke tanah haram. Tapi dengan izin Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Masya Allah, berdiri. Yakin inilah aset yang paling utama. Travel, jangan oleh orang lain lagi. Kita akan coba untuk diwujudkan oleh para guru-guru agama. Travelnya travel khusus dari Dinas Pendidikan Kota Bandung bekerjasama dengan Kementerian Agama. Masya Allah. Keharmonisan antara ulama dan ulama. Keharmonisan antara tentara-tentara Allah ini bergiliran. Sehingga suatu saat nanti bukan hanya mereka yang berangkat, tapi dibawalah anak ini. Dibawalah orang tuanya. Biarlah ibu dan ayahnya itu, ini didikanku. Ini adalah pembinaanku selama sekolah di SD. Selama sekolah di SMP, selama sekolah di SMA. Ini hasilnya. Dan puncak kenikmatan adalah ada di hadapan Pak. Mama, ini kenikmatan yang sudah diajarkan. Masya Allah. SD, area tempat olahraga, area tempat upacara. Suatu saat dipakai area bagaimana tawaf. Dipakai area untuk sa'i. Dipakai area untuk melaksanakan manasik umroh ataupun manasik haji. Saya yakin Pak Kadis, jangan merasa khawatir. Doa dari mereka itulah. Pak Kemenang, yakin kita minta restu kepada Bapak Wali Kota Bandung. Pak Wali Kota Bandung khususnya pada saat ini adalah orang yang paham agama, fakih dalam agama. Referensikan. Mudah-mudahan Kota Bandung harus jadikan anak-anak dan guru-gurunya mendampingi anak-anak. Masya Allah. Ini barangkali diantaranya ujian yang sangat dihadapi. Bagaimana para pengajar, bagaimana kita, dan bagaimana orang yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan itu mengalami ujian. Ujiannya adalah dihadapkan
puncak kenikmatannya, puncak kesulitannya adalah untuk menantikan Lailatul Qadar. Masya Allah, harus tidak tidur kan gitu. Berzikir, kita tinggalkan rumah, tinggalkan kasur yang empuk, kita tinggalkan selimut yang hangat. Di mana? Di rumah Allah. Tadi malam, Masya Allah. Saya mohon maaf kalau suara kurang bagus, memang tidak bagus seperti ini keberadaannya. Masya Allah, kita ganti tadi pelaksanaan sholat kita kondisikan ujian yang ini, ada ujian yang sifatnya adalah pribadi. Maka masing-masing berzikir, masing-masing bertilawah Quran, masing-masing memuji kebesaran Allah. Tapi ada saat tidak lama, hanya minta 1 jam setengah. Dikondisikan untuk bersama-sama. Kita mencoba untuk bertilawahkan, berzikir bersama, dan akhirnya laksanakanlah sholat tasbih. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan kurang lebih 250 jamaah lah yang hadir mengikuti sholat tasbih. Saya katakan pesan dari Rasulullah SAW itu, lakukan sholat tasbih itu sehari sekali. Tapi kalau tidak mampu, seminggu sekali. Seminggu sekali tidak bisa, maka sebulan sekali. Sebulan tidak bisa, maka setahun sekali. Setahun sekali tidak bisa, seumur hidup kamu sekali. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat dilupakan. Maka dengan tasbih, setelah tasbih kita memuji kebesaran Allah. Bukankah sholat tasbih 4 kalimat yang memuji kebesaran Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. 1 rakaat 75 kali. Kali 4 rakaat 300 kali. Bukankah Rasul mengatakan bacaan yang sangat ringan, tapi akan meningkatkan, memberatkan amal soleh nanti pada saat hisab. Itulah bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah barangkali pesan-pesan moral yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan bagi mereka itu pembelajaran, ujian. Ada ujian yang sifatnya persamaan, ada ujian yang bersama-sama, ada ujian yang sendiri-sendiri. Kalau tingkat diploma S3, S1, Sarata 1 atau Sarata 2, dia harus mempertanggungjawabkan skripsinya, mempertanggungjawabkan tesisnya di hadapan para penguji, dia sendiri tanpa ada yang menemani yang lain. Bukankah ini tidak jauh kemungkinan Pak Kadis, kalaulah tingkat SD, tingkat SMP dan SMA, keintelektualan mereka itu dengan persaingan teknologi yang canggih, bisa jadi bukan hanya tesis, skripsi ataupun KTI itu ada di perguruan tinggi, tapi nanti bisa jadi SMA baru lulus kalau sudah bisa melahirkan hasil karya yang bagus. Apa karyanya? Lulus dia. Kalau misalkan SMP harus ada hasil karyanya sesuai dengan kapasitasnya. Apa ini? Teknologi yang sangat canggih. Sekarang ini sudah persaingan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ujian yang ditempuh itu semua dievaluasi. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Selanjutnya, ujian telah berakhir. Tinggal mengantarkan kepada masa yudisium. Terbayangkan untuk menantikan bagaimana pengumuman yang akan disampaikan dari institusi. Nah, kumaha para putra SD, SMP, SMA lulus atau napi henteu bergetarlah. Apakah guru-guru agama akan demikian bebas? Tidak. Saya yakin bukankah guru agama terutama dalam menghadapi ujian nasional digerakkan sholat duha bersama, digerakkan berzikir bersama, berdoa bersama, muhasabah bersama. Siapa yang memimpin? Inilah para guru-guru, ustadz dan ustadzah. Masya Allah. Mereka inilah mubaligh dan mubaligh. Mereka ini adalah da'i dan da'iyah. Beliau-beliau inilah adalah sirojam munir, lampu penerang, yang bukan hanya di sekolah saja sebagai guru, tapi di tengah masyarakat disoroti oleh masyarakat, disoroti oleh tetangga-tetangga yang berada di samping kiri, kanan, depan, dan belakang, atas dan yang bawah, atau sudah apartemen sekarang. Masya Allah, inilah Pak Kadis dan juga dari Bapak Kemenang, para pendidik serta Bapak kepala sekolah. Maka guru-guru agama itulah yakin, batin tidak akan tenang sebelum mereka itu ada pengumuman lulus atau tidaknya. Matematikanya, IPA-nya, IPS-nya, dan lain sebagainya. Tapi yakin, bagian yang paling utama, seolah-olah diminta dia adalah sebagai wakil daripada yang lain. Minta kepada Allah, luluskan anak-anak kita. Luluskan putra-putri kita. Masya Allah seperti itu. Inilah sehingga berusaha sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a
Jadi seolah-olah guru agama itu adalah guru yang paling suci. Guru yang disoroti dalam semua aspek, baik akidahnya, baik syariahnya, baik akhlaknya, tutur katanya, sifatnya, sikapnya, perilakunya. Seolah-olah tongsok ngamek, namun lain promosinya. Marah dalam sesuai dengan kapasitasnya. Dia boleh marah, tapi dalam posisi apa marah? Tapi lalu marah tepu-tepu, orang akan kaget. Guru agama belum lagi sekarang banyak tantangan-tantangan yang sangat luar biasa untuk melahirkan hal-hal yang ini diantaranya seperti itu. Puncak kegembiraan itu apa? Maka menjelang wisuda. Bukankah orang merasa gembira pada saat menjelang wisuda? Dalam saat menjelang samen kalau dulu. Saat akan mengumumkan kelulusan. Orang-orang merasa bangga. Dan sekarang ini yang namanya wisuda bukan hanya perguruan tinggi. SD pun juga ada perpisahan. Ada yang namanya wisuda. Wisuda sudah masuk ke tingkat kanak-kanak. Ya Pak, itu taman kanak-kanak, PAUD ada ya. Masya Allah, piraku SMP itu ayah, SMA nggak ada. Ternyata dia semakin hebat lagi. Bahkan di hotelnya, saya lihat ada SMP yang mengadakan acara perpisahan ini adalah di Hotel Trans Studio dan di mana bolehlah silakan itu. Bagaimana kapasitas masing-masing sesuai dengan kemampuan. Nah, yang selanjutnya yang paling utama, apa hasil karya ilmiahnya itu? Tiada lain adalah bagaimana ibadah dan implementasi dalam kehidupan. Ibadah ada kaifiat. Ibadah ada yang namanya adalah hikmah. Ibadah ada yang namanya adalah makna filosofisnya. Ibadah ada yang namanya adalah melahirkan implementasi dalam kehidupan. Dan ibadah ada nilai yang hakiki. Wa kafa billahi hasibah. Cukuplah Allah sebagai pemberi nilainya. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan sesuatu gambaran bagi kita bagaimana hasil daripada ujian-ujian yang dilakukan. Maka karya ilmiahnya bukan tertulis sebagaimana skripsi, sebagaimana tesis, tapi perguruan tinggi Allah telah selesai. Maka tanggal 1 Syawal itulah yang akan diwisuda. Mereka melaksanakan sholat Idul Fitri. Masya Allah. Di sanalah takbir, tahmid berkumandang. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadab wala'allakum tashkurun. Mereka mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang merupakan wisudanya. Begitu sampai di tempat lapang ataupun di masjid, dikumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Dilakukannya sholat Idul Fitri. Dan lahirlah nanti setelah itu dilaksanakanlah khutbah. Dan inilah yang kadang-kadang terjadi. Guru agama tentunya harus menjadikan suri teladan di tengah-tengah itu. Karena tidak sedikit banyak orang yang kadang-kadang begitu khutbah belum selesai. Persoalan apakah khutbahnya lama atau tidak, memang ini tergantung bagaimana kondisi masing-masing. Nah, secara tidak langsung nih Bapak-Bapak, bagi para pengajar, maka Bapak itulah punya nilai tambah. Mohon maaf kepada Ibu Guru, pengajar agama, karena bagaimanapun fasihul kalamnya seorang wanita, bagaimanapun hebatnya berbicara seorang wanita, tetapi tidak berhak untuk menjadi imam dan khatib, apalagi khatib dan imam Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Rasul mengisyaratkan ada 2 hari raya bagi umatku, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dibahas ada di sini adalah Idul Fitri. Nah, pada saat Idul Fitri, maka wanita tidak bisa. Inilah fitrah yang Allah berikan. Jika nikmat-nikmatnya saum, datanglah menstruasi. Kenapa tidak saum? Ada tamu dari mana? Dari Blok M. Selesai persoalan. Bapak-bapak ada alasan apa? Dilihat sakit tidak? Perjalanan tidak? Kenapa Bapak tidak saum? Ada tamu di mana? Di Cihideng, Cikoneng, ada kaci atau. Nah, ini adalah merupakan perbedaan daripada wanita dan juga bapak-bapak. Oleh sebab itu, bagaimanapun tidak berhak jadi imam dan khatib. Apalagi Idul Fitri selama masih ada bapak-bapak. Oleh sebab itu, para staf pengajar agama ini ternyata fleksibel, Bapak Kepala Dinas, ternyata di masyarakat jadikan sorotan yang paling utama. Mereka lah yang mengatur. Oleh sebab itu, pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri, itulah yang merupakan sebagai wisuda. Diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang tentunya kita akan menunggu bagaimana informasi berikutnya. Dan ini pernah dialami beberapa tahun-tahun ke belakang berurutan. Maka setelah itu tinggal membuka kejembaran manah kita. Sebagai pengajar tentunya basicnya ada yang beda-beda sesuai dengan
ormas yang diikutinya, tapi yang paling utama kita akan mengantarkan adalah ukhuwah Islamiyahnya, yang melahirkan adalah ukhuwah watoniyahnya, ukhuwah basyariahnya. Maka lahirlah kedamaian yang sangat indah luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali di antaranya ujian berakhir menjelang wisuda. Bagaimana wisuda yang sangat dinanti-nantikan ini kepada para pengelola, kepala sekolah, terbayang bagaimana membentuk panitia untuk perpisahan. Ada yang di halaman sekolah, ada yang di luar. Ini tergantung situasi. Pada saat musim normal kemarin, alhamdulillah, pada saat pandemi adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Penuh harapan, sangat indah sekali saya berbicara, enak, luar biasa. Tetapi melirik waktu dan walaupun tidak kelihatan, ada orang mengatakan ada gunung di tengah sawah, di Ciberem ada belanga. Duduk termenung dengar ceramah, mata merem, menganga. Mengarah aturan untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjut dalam tanya jawab dan mudah-mudahan yang menutup kemungkinan dari yang lain kita akan sharing. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz atas penyampaiannya. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan untuk mereview apa yang Pak Kiai sampaikan. Pertama, ini yang membuat kita terharu. Kita berdoa mudah-mudahan kita para guru GPI dan guru yang lainnya bisa BBM bolak-balik Mekah, bersimpuh di depan Ka'bah. Kemudian kita menumpahkan kerinduan kita terhadap Rasulullah di Raudhah, dan kita bersujud bersimpuh di depan Raudhah meminta agar mudah-mudahan kita kelak menjadi tetangga Rasulullah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya indah sekali Pak Kiai mengumpamakan Syahrut Tarbiyah sebagai perguruan tinggi yang langsung dipimpin oleh Allah. Guru utamanya ada wali kelasnya adalah Rasulullah. Kemudian siapa pengajarnya? Kita para guru-guru, Jaisur Rahman, Jundullah, beliau istilahkan. Yang selanjutnya, apa materinya? Materinya pertama saum, kemudian Qiyam Ramadan, kemudian Iqra'ul Quran, yang biasa kita bacakan di sholat atau khusus waktu. Yang selanjutnya, pengelolaan harta. Nah, fase pembelajarannya terbagi dari 3 fase gitu. Yang selanjutnya ujiannya kapan? Ujiannya adalah pada saat 10 malam terakhir. Iktikaf, mungkin bagi yang tidak berhalangan, itu iktikaf di masjid akan indah. Beliau menyampaikan kalau tidak bisa pada waktu-waktu utama bisa melakukan ujian susulan, iktikaf susulan. Yang selanjutnya bonusnya apa gitu. Nah, bonusnya ada 2 bonus. Pertama, bonus kebahagiaan ketika iftar, yang selanjutnya bonus utama yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang merupakan kebahagiaan tidak terkira. Bonus yang lain adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang selanjutnya wisudanya kapan? Wisudanya ketika Idul Fitri, kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mungkin review yang saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa penyampaiannya. Saya jadi termenung menggambarkan betapa indahnya ini sekolah yang dirancang oleh Allah, yang tidak perlu waktu lama, dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang penasaran, kemudian ada yang ingin diskusikan atau inspirasi yang akan disampaikan, maka disilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada Al-Mukarram. Pak Gansah, mungkin ada yang raise hand atau ada pertanyaan di chat, maka. Pak Iling, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak atau Ibu Yunani, SD Negeri 110. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Pak Ustadz, apakah boleh dalam setiap sholat kita hanya membaca surat yang menjadi favorit kita saja secara terus-menerus? Enggak, Pak Ustadz? Ustadz. Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan melaksanakan sholat dan bacaan yang dibaca selain daripada Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah jelas 7 ayat yang diulang-ulang ya. Sab'ah masani yang diulang. Maka selain daripada itu, ternyata ada surah favorit. Kojo gitu ya, si kojo tata suratnya. Ayat dan surat eta gitu. Secara tidak langsung
untuk pribadi itu boleh. Tetapi karena kita punya untuk menjadikan percontohan, suri teladan, maka secara tidak langsung kita harus memiliki stok yang banyak. Artinya punya hafalan yang banyak. Ini gue udah hafal, tapi kenapa sholat itu yang itulah? Nah, istimewakanlah surat yang favorit itu pada sholat wajib. Atau misalkan kita putarkan karena manusia itu memiliki saat kejenuhan. Allahu Akbar. Bukan maksudnya membaca ayat itu jenuh, bukan. Kita tidak jenuh pada yang bacanya. Dan kalau misalkan ini adalah ibu, nah ini ya kalau tidak salah hafal saya aja. Nah, kalau misalkan itu ibu, itu nggak jadi masalah. Karena ibu itu membacakannya adalah dengan sir, tidak dijaharkan. Tapi bagi seorang bapak yang pria, itu nggak bisa membaca yang favorit itu lagi. Nanti oleh jamaah, terus di stok itu, sampai pernah Pak, ada yang mengatakan bacaan, terbayang kan, kita sebagai guru agama, ternyata bacaan itu stoknya habis, gitu. Nah, makanya di maghrib, buka bersama ini yang sering ke alam gitu ya, Pak dan Pak Kadis. Dari mulai buka bersama, otomatis kan maghrib harus jadi imam. Kadang-kadang sok diborongkan gitu kan. Imam, otomatis 2 surat yang harus kita siapkan stoknya itu. Lanjut sampai ke Isya 2 rakaat, otomatis tambah lagi 2. Tambah ke sholat tarawih 11 rakaat. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, coba bayangkan. Kalau ayat yang bacaan yang hafal itu cuma itu, walaupun itu difavoritkan, tapi akan menjadikan kenapa ayat deui teh. Dan saya udah hafal teh. Masya Allah sampai kami bingung itu surat. Naon udah dibaca. Bukan habis ayatnya, tapi kapasitas hafalan kita yang benar. Sampai malik katuka bios kulhu deui, bios jamaah. Ayeuna kulhu deui jamaah teh ayeuna nama witir sekalian kulhu dibagi 3 rakaateun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rakaat kedua Allahu samad, Allahu akbar. Nah, ini boleh dalam ayat favorit, tetapi untuk tarbiyah, bagaimanapun kita menjadikan pembelajaran, ada rangsangan, ada ujiannya, ada masa depan. Demikian hebat hafalan yang dimiliki oleh kita ini lebih banyak. Untuk apa? Referensi kita. Nah, akhirnya pernah ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasul? Ummul Mukminin mengatakan akhlakul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Terbayang kalau Kanjeng Nabi hanya itu saja ayatnya. Nah, oleh sebab itu inilah yang pembelajaran itu, maka harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi jangan sampai cukup dengan ayat yang sudah dihafal saja, tapi ada nilai-nilainya untuk kita tambah lagi yang lain. Begitu diantaranya. Ini pertanyaannya bagus sekali, boleh-boleh saja, tetapi lebih utama adalah memiliki pembendaharaan ayat Al-Quran yang lebih banyak. Nuhun. Nuhun Ustaz, pengasah mangga yang lain. Iya, selanjutnya ada yang raise hand, Pak Ilham Pauji. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham. Atur nuhun Pak Gansa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abdi Ilham, guru PAI SMPN 43 Bandung. Mohon. Iya Pak Kiai, seueur anu naros banyak pertanyaan yang datang ke saya juga nih, dari baik itu dari siswa maupun dari orang tua, ya dari banyak sekali, terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang bulan ujian gitu ya, tarbiyah seperti itu. Nah, ini yang banyak pertanyaan itu bahwa di bulan suci Ramadan ini meskipun di dalam hadis secara makna hakiki misalkan setan dibelenggu, ada juga yang menafsirkan makna majazi begitu. Namun di sini yang pertanyaannya intinya yaitu misalkan taruhlah terjebak hawa nafsu, artinya melakukan dosa yang berulang-ulang begitu. Jadi ujian di bulan suci Ramadan ini dia meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan juga kadang tidak sengaja ataupun sengaja, pasti setiap hari teh ada dosa gitu. Ada gitu dosa teh. Jadi nah ini yang sering ditanyakan oleh orang-orang itu gimana nih? Saya itu tobat sambal gitu. Jadi udah
udah tobat, benar memang yakin gitu katanya itu. Saya tuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi pada akhirnya dosa deui katanya itu. Jadi ini sangat banyak sekali yang bertanya seperti itu. Jadi saya ingin mendapat jawaban dari Pak Kiai untuk menambah hasanah jawaban saya juga kepada para penanya ini yang begitu banyaknya. Kenapa ini saya jadi ada yang malahan ada yang berpikiran saya mah percuma ngaji juga rajin sholat juga ada dosa deui. Ada yang malah begitu jawabannya tuh sampai ke titik itu gitu ya. Ya saya motivasi sebisa-bisa gitu istilahnya itu. Nah, namun saya ingin mengetahui juga gitu dari Pak Kiai, mudah-mudahan juga menjadi tambahan hasanah jawaban ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ilham. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Ramadan, di luar Ramadan, sebetulnya dosa itu tetap dosa. Kalau sudah mengatakan dosa meledos teka rasa, nah itu diantaranya. Bulan Ramadan itu Allah berikan keistimewaan, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa buliqas abwabun nar wa suffidat syayat. Masuknya Ramadan itu maka pintu-pintu surga dibuka. Sudah terbuka untuk pintu surga genteng. Wa buliqas abwabun nar dan tertutup rapat pintu neraka. Maksudnya di sini adalah jangankan yang wajib, yang sunat pun rasanya hampa kalau tidak dilaksanakan. Ini bagi siapa? Orang beriman. Orang beriman itu manusia. Ya, yang namanya ustadz pun manusia. Yang namanya guru agama pun juga manusia. Ya, seperti itu. Yang kena al-iman yazdad, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika ini benteng yang paling kuat, pertama adalah berzikir, zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah watilawatil Quran, bertilawah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah as-sholat. Ketika orang mau sholat, secara tidak langsung berwudu. Berwudu menghapuskan dari dosa kesalahan secara batin. Secara lahiriahnya mensucikan dari hadas yang kecil. Secara batinnya adalah untuk mensucikan dari dosa dan kesalahan. Karena kata Rasul mengatakan tetesan air dari anggota wudu itu menghapuskan dosa. Nah, tapi ini yang menjadi persoalan, dosanya itu seperti dosa sambal, taubatnya itu dihapus, dimakan deh, dihapus, dimakan. Gimana ini? Nah, tergantung bagaimana faktor-faktor yang ada pada dirinya. Pertama adalah kekuatan iman. Apa Rasul mengatakan kan tidak beriman orang yang berzina, beriman orang yang mencuri, tidak beriman orang yang membunuh. Jadi ketika dia membunuh, walaupun muslim, dia itu tidak beriman. Walaupun dia itu muslim, KTP-nya ISLAM, wah ke masjidnya gitu. Tapi karena dia itu terbawa oleh setan, sehingga canceling masjid yang dibawa. Alasannya kuat, dari umat oleh umat untuk umat. Masya Allah, luar biasa. Sebab DKM Taramere akhirnya diambil kemana-mana. Dan gitu tanya. Tapi kalau sudah dibicarakan mah kepada Pak DKM, saya membutuhkan uang, saya yakin Pak DKM akan memikirkan dosa DKM itu, dosa bendahara DKM kalau tidak memberikan pertolongan, bantuan. Nah, itu diantaranya. Nah, inilah barangkali nanti kita sampai kepada pasca daripada Idul Fitri itu seperti apa. Nah, pertanyaan tadi, wabulikot abwabun nar dan tertutup rapat pintu-pintu. Wabulikot abwabun nar wasufidati syayatin dan dibelenggulah syaitan. Tapi nah, itu di bulan Ramadan justru kalau kumpul, untung sekarang ini tidak ada perkumpulan. Tapi bukankah yang namanya handphone ini dengan chatnya yang sudah luar biasa, dengan nada dan lain sebagainya, kita mata begitu membuka YouTube berkaitan ini, yang muncul adalah nulain-lain. Nah, kalau kita tergiurkan itu, ini tantangan, ujiannya. Kalau kita terbawa, nah itulah poin satu dosa. Bagaimana ini? Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalaulah handphone ini, YouTube-nya ataupun program-programnya itu adalah dikelolanya, dibikinnya oleh para staf pengajar agama, gitu ya, khususnya di Kota Bandung, yakin aplikasi yang ada dalam di handphone ini tidak akan mungkin ada yang seperti itu, buricak burino.
kalau dilihat ketinggali, ditinggali cina barang baru, gitu kan? Luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Mungkin di sini akan aplikasinya yang ininya begini. Nah, itu adalah upaya kita. Nah, tantangannya. Nah, lantas bagaimana dia itu tadi katakan ternyata terbawa lagi hawa nafsunya itu sudah bertobat masuk lagi. Minimalnya orang beriman dosanya tidak akan melebihi kapasitas dosa yang akbar aja. Tetapi dosa yang kecil, hadis menyatakan kalaulah kecil tapi terus-terusan dilakoni, maka bisa jadi tertumpuk taubatnya seperti pasir, tidak banyak, hanya sedikit, nanti kumpul ke teras-terasan. Atau numpuk satregen akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana hal ini? Tidak ada jalan yang lain. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Segeralah bertaubat kepada Allah. Yakini kita berbuat dosa bukan ke Pak Ilham, bukan ke Pak Kadis, bukan kepada Pak Kementerian dari Agama, tapi adalah berdosa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Itu aja yang menjadi patokan itu. Ada yang secara lahiriah. Dosa yang paling kita khawatirkan adalah dosa yang tidak sengaja, dosa yang tidak terasa itu. Kalau dosa yang sengaja mah, abdi misalkan Kak Ilham dojo ujuk-ujuk tepugu, ada jadi detek, karena ahina bisa-bisa. Itu disengaja langsung. Tapi kalau misalkan tidak disengaja, nah inilah yang kita ketahui. Yang tidak terasa, tapi ujuk-ujuk bayaran itu nggak makabi. Nah, itu seperti itu. Ini adalah yang tidak terasa. Oleh sebab itu, perbanyak tafakkur. Rasul mengatakan tafakkaru fi dzatillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bertafakur dan menangisi dosa. Dalam hadis yang lain mengatakan ada kalimat yang mengatakan kunu fid dunya adyafa wattakhidul masajida buyuta wa awidu qulubakum riqaq wa aksirut tafakkur wal buka. Perbanyak bertafakur dan menangisi dosa. Kalau misalkan di bulan Ramadan ini terasa sepanjang yang sudah dialami, segera ini kesempatan untuk meraihnya gufir. Karena kalimat gufirolahu mata qaddama min dzambi itu adalah dosa yang telah lalu. Ai dosa nu ayeuna kumaha ira pengampuran. Nah, itu yang jadi persoalan. So, man soma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar. Itu semuanya gufirolahu. Dosa yang telah lalu. Hanya dosa yang telah lalu itu tidak disebutkan. Sadinteun, samingweun, atau berapa hari. Nah, itu yang jadikan kita ini, dan kita tidak tahu bahwa dosa yang telah kita lakukan kurang nyuhunkeun pangampura taubat ke Allah dengan lisan kita ucapan astagfirullahalazim, dengan perbuatan kita menjauhi. Dalam Quran surah Al-Mudaththir ada kalimat jauhi, tinggalkan perbuatan dosamu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir warujja fahjur. Tinggalkan perbuatan dosa. Nah, itu bersifatkan adalah fi'liyah, artinya pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kata Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwab. Setiap anak Adam pasti punya dosa, hanya sebaik-baik dosa itu adalah dia segera bertaubat kepada. Itu Pak Ilham sebentawi Sropina kaitan. Jazakumullah khairan katsira Pak Kiai. Bagaimana Pak Ilham? Kita lanjut, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Ya, lanjut Ilham. Pak Gansa lanjut. Siap, enggak. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Nurul Hamidah SPDI dari SDN 060 Raya Barat. Bismillah, Assalamualaikum Wasta Nurul Hamidah SDN 060 Raya Barat. Izin tumaros Ustadz, Iktikaf 10 hari terakhir saum Ramadan bagi istri-istri atau ibu-ibu pasti susah sekali. 10 hari berada di dalam masjid. Tidak seperti bapak-bapak yang memiliki keluasan waktu. Sikap apa saja yang dikerjakan agar minimalnya pahala iktikaf bagi ibu-ibu itu berlimpah. Hatur nuhun Ustaz, jazakumullah. Alhamdulillah. Ada kaciwit ya. Kaciwitnya ibu langsung membandingkan gitu ya. Tapi ada juga kebahagiaannya ibu mengatakan istri-istri. Nah itu kan berarti ini jamak Pak Hadis barangkali ya. Kalimat istri karena istri aja langsung ya. Ini adalah istri-istri. Itu berarti banyak. Punten isyarat angket sama pembahasan khusus. Ya pun bojoge nyerengeh tah aya di paket. Nah, punten Bu, berkaitan masalah itikaf 10 malam terakhir. Ini pun tidak dapat leluasa yang selama dijalani oleh kita. Terbayang kenapa?
Karena selama 10 malam itu yang Rasul isyaratkan itikaf yang khusus kalau diistilahkan Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Pak Kadis waktu awal itu. Kalau saum itu ada khusus. Ini kalimat yang tinggi itu ya, kumludnya yang sangat luar biasa. IPK-nya itu hebat kalau biasa. Ya minimalnya adalah sangat memuaskan lah kita ini ya, kalau IPK-nya itu. Nah berkaitan untuk IPK kumlud di 10 malam terakhir ini, kedah parantos anu laluasa. Tos lalanang jagat dalam artian tos kedah emutan di urusan mayar karyawan gitunya, terus tengemutan di urusan dunia maka silang lah dia betul-betul konsentrasi kepada Allah. Bisa seperti itu? Bisa. Apa seorang guru PAI bisa? Bisa. Hanya jelas kita harus mempersiapkan 11 bulan sebelumnya itu sagarupanya ikmal lidunyaka ka'annaka sa'taisu abadan. So, berlomba-lomba kumpulkeun kenaon kange Ramadan. Kersa minimal Bapak heula cara Ibu tadi kan. Bapak harus laluasa Bapak mah. Enak 10 malam Mama wayahna Bapak moal 10 malam rek di masjid pokokna mah. Anteran lamun rek sahur, anteran lamun buka, pokokna mah baju wayahna tos kotor sana pembersihankeun dan setelah itu bawa anu parantos disetrika. Aduh ngomong kok segala macam cara dengit. Si kira-kira kumaha tah? Seorang suami seperti itu, bapak seperti itu, wah, terus enak. Mudah-mudahan Pak Kadis kealaman seperti itu. Ya. Saya melihat ada seorang direktur produksi Bio Farma dulu, almarhum Pak Haji Maman Hidayat. Masya Allah, 10 malam itu beliau minta cuti, betul, cuti dari Bio Farma. Padahal Bu Mina kepungur cakat sekarang Bio Farma di Bio Farma. Tapi selalu disepakati, saya tanya, Pak, saya lihat Bapak pas malam 10 terakhir itu, ya, saya minta cuti, Pak. Saya kalau apa-apa, saya minta kepada anak saya. Nama kiriman papa mah hendek buka aja mau sahur. Masya Allah dia berbagi segala macam. Masya Allah. Tapi saya tanya apa yang Masya Allah ketenangan dapat dirasakan. Nah, kalau guru-guru PAI yang laki-laki seperti yang tadi digambarkan oleh salah seorang pejabat di Bio Farma yang sekarang sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma yarham. Saya yakin para guru PAI akan nyaman di masjidnya. Pasti lidik di masjid. Tapi persoalannya cek DKM, lamun lain DKM, ya jelema cicing wae di dia gawe yang penting cicing. Kenapa kan manusiawi? Piraku rek kajentul wae, pasti kan aya ngagolerna. Walaupun sekarang sudah difasilitasi Pak Kadis ada tempat duduk yang pakai ada sandaran kayak di Mekah kan gitu ya. Aduh nyararan dewe. Begitu saya nanya mau beli itu, ternyata kata yang jualannya Pak bade calik dina kursi nu empuk cenah itikaf teh atanapi bade kumaha itu cenah meser nu kieu tungtuna mah teu jadi keur mahal deh baik mah kewe cenah. Nah, ini kalau misalkan seperti itu jadi masalah. Tapi kalau sudah saling memahami, ternyata keilmuan itu harus sangat luar biasa pentingnya. Baik DKM sebagai pengurusnya, untunglah kalau para guru PAI ini adalah sebagai ke DKM di masyarakat. Iya jadi masalah teh urang sok ditotolerkeun kadang-kadang. DKM teh wah merasa segala-galanya we gitu dan punten sanes di daerah misalnya di kutub utara kutub selatan lah di kota Bandung mah insyaallah terus benten seperti beda bersaing we kadang-kadang Pak Kadis kurang nada maju saeutik teh ya ariri ku batur teh gitu nya cenah guru agama di SD aduh masyaallah padahal ini adalah basic yang awal masyaallah saya tidak bisa membedakan antara SD SMP SMA dan perguruan tinggi semuanya itu adalah bagian tanggung jawab yang berat apalagi tingkat dasar, basicnya, fondasi yang kuat. Berkaitan dengan tadi, kembali kepada masalah. Bagaimana kalau istri? Saya tidak akan menyoroti bapak-bapak. Menyoroti istri. Bagaimana sih? Allah itu jembar. Allah itu adalah sangat kaya. Innallaha ghafurur rahim. Ada kalimat ittaqillah. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mastata'tum sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibu terkena nyeri mana? Kedah iri hati terkena. Itu tos kanya hati Allah. Kalaulah misalkan itikafnya itu di masjid yang dekat ibu itu memang fasilitasnya presentatif, ada tempatnya itu tidak bergabung dengan laki-laki secara transparan, toiletnya masuknya laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, dan terjagalah masalah-masalah yang itu boleh. Tapi kalau masjid walaupun di jiran rumah, tapi ternyata ke rumah sempit, cagade pelok, jamaah pinuh, ripuh, pasadak-sadak. Atau bukan dengan kesempatan dalam kesempitan, tidak boleh. Nah, bagaimana lebih baik di rumah?
Hanya bukankah pada saat itu tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar akan datang kepada orang-orang yang ada di masjid Allah. Lantas bagaimana ini ada di rumah? Nah, kalau di rumah, sementara rumah didesain satu kamar, satu tempat, sok didesain tuh ibu. Jadikanlah tempat itu yang presentatif untuk berzikir kepada Allah, untuk bertilawah kepada Allah. Ulah nepikeun ka di payunana pangsujudan, tapi payunana televisi di setel filmna. Ikatan Cinta, atuh riweuh akhirna rek nonton. Handphone digireunana, mes-mes kereleng, senan GoFood dan lain sebagainya. Atuh riweuh akhirna. Nah, sterilkan pada saat itu. Jangan ada terang tengkrong, deur urang teh kakah pipilueun, batur jajan, budak pipilueun, hidung teh. Nah, konsentrasi walaupun hanya sesaat. 1 jam, jam berapa? 24 sampai 00. Sampai 21 umpamanya, 1 jam. Itu yang nikmatkan. Ada enggak saat yang nikmat? Atau Rasul mengatakan seorang ulama mengatakan saat yang sangat indah adalah saat di mana saat itu walaupun sekejap tapi kita sangat rindu dengan Allah. Ketika mengucapkan Allah, beda getaran hati kita ini. Ketika kita sholawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, kalau tidak pakai Sayyidina. Tapi kalau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ulah ekstrim menutara, Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Wala alim mual make Sayyidina Irfan terbalik pisan gitu ya. Di antara nong keheula pisan, aduh Masya Allah. Nah, ketika bersolawat itu betul-betul tergambar berangkat. Makanya Masya Allah Pak, saya mah benar-benar Masya Allah Pak Ujang ingin berusaha lah. Dalam artian para guru itu sebelum pensiun, sebelum NPP, aduh Bapak udah pensiun ke heula, ini tuh heula ka Mekah. Pokokna mah kumaha carana duka, kumaha pakadis eta masalah kemenang. Pokoknya abi mah terang calik dina pesawat aya di tanah haromain sakitu we kumaha cenah keur bekal duka terang eta nyangakeun we ka akasi eta urusan haji sareng urusan umroh. Aduh masyaallah kumaha travelna lah seueur di dieu lah Payudin mah aya sadanya pernah arah limpoyu urang siapkeun ke bagian Bandung 1, Bandung 2, Bandung 3 nya travel masing-masing bergiliran insyaallah lah mudah-mudahan. Nah, kembali kepada persoalan apa yang ibu lakukan walaupun sesaat berdialog dengan Allah. Ibu harus menyiapkan makan untuk sahur. Ibu harus menyiapkan untuk besok Bapak akan berangkat ke kantor. Dalam artian menyiapkan pakaian segala macam. Ketika ibu melaksanakan itu, dasari niatnya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti abi teh hoyong siga bapak-bapak nah iri atuh abi teh Gusti. Awas Allah teh nguningakeun. Ada kalimat rijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Quran surah An-Nisa ayat 32. Jangan iri wahai ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan kebaikan itu beda pada melanana, tapi nilainya sama di hadapan Allah. Ulah ieu maker barang damal bari jeung kukulutus wae, istighfar bari jeung popolotot, kosong dan istighfar bari molotot. Bapak meni sekarang teh wah ya punten sanes nyantoan ieu mah upami sia kitu. Nah, ibu laksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Sing soleh tetep carogete. Istilah pamutara khalid zamannya tetep carogete. Ulah keur ngamekna tapi keur bobo, keur kulem anu teh cerewetna luar biasa liwisan liwiti awewe. Ini luar biasa kasar pamajikan teh tapi ayeuna keur tidur kitu mah bisa walakaya pan kurang teh. Tetep menjadi caroge lamun keur keheul nuju keur kulem. Ku bapak tetep menjadi istri lamun cerewetna luar biasa. Maka tetep keur dina kaayaan kulem insyaallah pikanyaeun dikarunyaeun. Punten sanes pengalaman survei membuktikan. Nah, selanjutnya bagaimana? Walaupun tidak ke masjid, Pak, Ibu, tetapi Ibu berzikir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ieu teh Bapak hayang Indomie deui aing mah penting-penting ki hayang Indomie dipake nog make dorok-dok segala macam. Keur dalam keadaan Ibu berpikir teh, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Itu bagiannya. Siapa yang menilai? Bukan Bapak. Tapi Allah Rabbul Alamin. Allah, engkau demikian cinta kepadaku. Merindukan kasih sayang. Walaupun dalam keadaan ujian. Tapi ternyata bisa melaksanakan tugas seperti itu. Itu diantaranya. Pahalanya bagaimana? Jangan khawatir, Bu. Allah itu maha jembar. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat pada saat itu. Bagaimana setianya seorang istri kepada suaminya. Sampai tadi malam banyak yang bertanya bagaimana berkaitan istri yang ingin itikaf di rumah Allah, tapi suami tidak mengizinkan. Pak, pun lanjut ke benduan, abi teh cenah teh kaeng ka masjid. Entong cik abi teh. Cicing di rumah lah.
itikaf saja di rumah. Tapi iya Bapak hayang nu lain-lain wae, lain-lain kumaha Bapak? Bu coba teh. Mun cenah atuh da kumaha Bapak teh bandung wae cenah dina bulan Ramadan teh da ku abi tara dipaparin antara kaburu. Beres cenah. Beres salat tarawih kaburu tunu. Terus teh sahur kaburu imsak barudak geus cara ngulik bingung cenah teh kumaha carana. Tak Bapak amek-amek. Cek simkuring tadi. Sos ibu mah tos di bumi. Pasihan ka Bapak. Sok satu acan disuhunkeun jadikanlah bagian pemasaran. Barade, pasihan servis yang terbaik. Tapi geus kitu sok segera ibu ibak deui. Kalau misalkan tidak ada ronde kedua, segera melaksanakan berzikir. Insya Allah, oh gitu Pak, umurnya atok pisan. Oh gitu, cek gitu. Aduh, hanya ka cenah geus tinggal sabaraha malam. Kok beakeun nah. Buka can laporan tentang kaina kumaha. Itu Pak di antaranya ibu melayani saroge itu lebih baik. Insya Allah Allah lebih gemar. Hanya ini adalah PR bagi ibu. Ternyata berarti caroge kedah di sekolah. Maka insya Allah ini pesantren ini harus jadi pesantren udara. Ini harus abadi insya Allah walaupun nanti pertemanya seperti apa dalam rangka membangun kasih sayang, membangun sakinah, mawaddah warahmah di dalam nuansa persaudaraan kita, ikatan para guru agama Islam. Insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Itu Urbina jantai. Pak Gansah penginten waktu tos seueur kene masih kene seueur anu chat anu ieu anu raisen dan beberapa. Tapi Masya Allah Ustaz begitu menarik, begitu antusias. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6.53. Bapak Ibu, ada quote dari Pak Kiai, Pak Ustaz yang saya catat di sini yang menjadi bekal bagi kita. Apa karya kita di bulan Ramadan ini? Karya ilmiah kita adalah sesuatu yang temanya adalah takwa yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal bagi kita menghidupi mengarungi kehidupan di dunia agar kita bisa sukses di dunia, terutama kita sukses di ukhrawi, di akhirat, tinggal di jannah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita bisa menjadi tetangga Rasulullah di jannahnya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ditutup oleh doa nanti oleh Pak Kiai, karena ini adalah barokah season terakhir di Ramadan ini, kami selaku mewakili pengurus barokah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada orang tua kita, Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang selalu mendukung kita dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya umum maupun kegiatan barokah kita. Yang selanjutnya, yang kedua, Pak Kabid, orang tua kita yang selalu mensupport, menginspirasi kita, Pak kasih kurikulum, kemudian Pak kasih kelembagaan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama Kota Bandung yang selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita. Kemudian Seksi PAIS Kota Bandung yang selalu mensupport kita. Yang selanjutnya nomor 3, para pemateri yang luar biasa, Masya Allah, keilmuannya luar biasa, yang dapat mencerahkan kita, menenteramkan hati kita, dan membuat kita tenang. Para kori juga kami ucapkan terima kasih, jazakumullah. Yang selanjutnya, para Pokjawas Kota Bandung, para pengawas di Kementerian Agama, kemudian para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang selanjutnya adalah para kepala sekolah di lingkungan Distrik Kota Bandung, para GPAI yang selalu hadir istiqomah menyimak barokah ini, dan para pengurus, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik, terutama maghfirah dan ampunan serta rahmat Allah yang selalu kita harapkan, yang menjadi bekal bagi kita mengarungi perjalanan abadi di akhirat kelak. Bapak Ibu, itulah yang kita sampaikan hari ini. Ustadz, mangga disilahkan untuk yang terakhir, doa dan penutupnya, mangga disilahkan Ustadz. Jazakumullah katsira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah seluruhnya, pasukan-pasukan Allah yang nanti akan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang akan menyambut dan insya Allah akan disambut oleh putra-putri kita, walaupun tidak sempat menjadikan nasab kita, tidak menjadikan anak yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai guru agama, ataupun bapak, kalau istilah Sunda mah
indung ngandung bapak nungga juga sempat ngandung sempat juga, tapi ternyata mereka itulah yang akan menyambut kita nanti di hadapan Allah. Siapa itu? Anak-anak didik kita yang dulu ketika di SD, ketika di SMP, ketika di SMA, insya Allah. Maka tidak salah kita doakan mereka pula. Mudah-mudahan mereka kelak kemudian lebih soleh daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inil Islam wal muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Rabb, yang mujibas sa'ilin, Engkau menatap kepada kami semua. Walaupun kami tidak satu tempat, bertebaran khususnya di kota Bandung ini, kami pada saat ini mengikuti salah satu kajian yang sangat indah. Suasana dalam rangka menyemarakan di bulan suci Ramadan. Kami jadikan ini adalah bulan madrasah bagi kami. Dan pada saat ini adalah merupakan pertemuan terakhir, merupakan agenda yang telah ditetapkan. Maka kami yakin, kami dapat membayangkan, bisakah kami berkumpul kembali di tahun yang akan datang? Apakah kami masih ada usia untuk berkumpul bersama-sama, gelak tawa, senyum, dan saling memberikan kontribusi amaliyah di antara kami. Saling doa, mendoakan, saling simbah kukadeduh. Kami tidak dapat membayangkan ternyata kalaulah ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kami. Kami tidak tahu usia yang kami dapatkan. Sekian banyak para guru-guru agama yang ada pada saat ini, yang selalu setia bergabung, dan juga atas restu dari Bapak Kadis, dan juga dari Kementerian Agama dan seluruh jajarannya, baik dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ataupun dari Kementerian Agama seluruhnya yang telah mengantarkan dan mengizinkan para pengajar agama ini bergabung dalam rangka melaksanakan barokah Ramadan ini. Ya Rob, kami mohon kepada, andaikan dalam perjalanan ini kami rasakan berapa banyak kehilapan, kealpaan, dan kekurangan kepada, maka bukakanlah kepada kami pintu ampunan. Ramadan ini akan berakhir, akan kembali kepada kami, akan diwisuda oleh-Mu ya Rob. Andaikan ujian ini tidak lulus, berikanlah kesempatan untuk kami diremedial, untuk kami senantiasa mengulang kembali materi-materi yang telah kami ikuti, yang tidak kami lulus. Maka oleh sebab itulah ya Rob, kami tidak dapat membayangkan amal ibadah soleh kami. Kami sebagai seorang pengajar otomatis kami terbayangkan satu demi satu tidak dapat menatap wajah mereka, anak didik kami, terutama dalam posisi pandemi COVID-19 ini. Belum lagi kami akan diminta pertanggungjawaban kalaulah kami sebagai seorang suami, maka istri akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Kalaulah kami sebagai seorang ibu rumah tangga, terbayangkan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh anak-anak kami. Belum lagi anak didik yang ada di sekolah kami yang pernah kami bina. Kalaulah mereka tidak bisa sholat, kalaulah mereka tidak bisa bertilawah Quran, andaikan mereka tidak bisa mendoakan ibu dan ayah dan berdoa kepada dan berzikir kepada, maka yakin ini adalah kelengahan kami sebagai seorang pengajar agama. Kalaulah akhlak mereka itu adalah akhlak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, berarti ini adalah kelemahan kami ya Rob. Ya Rob, kokohkan kepada kami akhlakul karim, istiqomahkan iman kami ya Rob. Perbaharui akhlak kami dan kokohkan Islam kami ya Rob. Berikan kepada kami, khususnya para staf pengajar pendidikan agama yang hadir pada saat ini, berikan kepada mereka usia yang panjang dengan penuh barokah. Panjangkan usia mereka ya Rob dengan kasih sayang. Lengkapi mereka itu, penuhi segala hajatnya ya Rob. Bukakan kesehatannya, bukakan keselamatannya ya Rob. Bukakan pintu rezekinya yang halal ya Rob. Kayakan para seluruh staf pengajar agama itu ya Rob, agar dari mereka lah akan mengawalinya untuk bersedekah, dari mereka lah untuk memulainya untuk memberikan infak, dari mereka lah yang akan mengawalinya untuk melaksanakan segala berkaitan dengan urusan harta. Kayakan guru-guru agama itu ya Rob, antarkan mereka itu adalah diberikan kesempatan. Allahumma rzuqna hajjal baitikal haram, Allahumma
warzuqna hajjal baitikal haram. Andaikan hari ini adalah tanggal 27, merupakan terakhir bagi kami untuk bersimpuh bersama-sama. Kami mohon kepadamu ya Rob, berikan kesempatan sebelum wafat para guru-guru agama ini di bawah naungan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama Kota Bandung. Berikan kesempatan dengan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, bisa bersimpuh di hadapan Ka'bah Baitullah. Biarkan mereka menikmati apa yang merupakan tamumu ya Allah. Berikan kesempatan mereka untuk berkunjung ke makam Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Nabi Madinah Al-Munawwarah. Berikan ya Allah sebelum dapat menginjakan kaki dan bersimpuh di Masjid Nabawi melaksanakan ibadah dengan penuh kenikmatan. Ya Rob, sehatkan Bapak Kepala Dinas yang demikian antusias memberikan kontribusi, memberikan dorongan serta seluruh jajarannya di Dinas Pendidikan Kota Bandung, para penilik, para kepala sekolah, dan juga seluruhnya para kepala bagian baik di Kementerian Agama. Jadikanlah mereka adalah pejuang-pejuangmu yang memantarkan ajaran Islam, dan juga tentara-tentaramu, para staf pengajar, yang nanti akan kembali di tengah-tengah para anak didiknya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan keceriaan, dan penuhi dengan keikhlasan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami relakan ya Rob, Ramadan akan meninggalkan kami. Kami berat rasanya ditinggalkan Ramadan hari demi hari, ketika kami sahur, ketika kami buka saum, dan juga ketika kami melaksanakan sholat tarawih. Tapi beberapa malam dan hari lagi Ramadan akan kembali di hadapan. Dia akan kembali membawa catatan amal yang kami lakukan. Jadikanlah amal kami amal yang mabrur dan mabruroh. Doa kami yang makbul sepanjang perjalanan bulan suci Ramadan. Bahagiakan keluarga kami semua. Sejahterakan keluarga kami. Tentramkan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Baik anak yang hasil jerih payah kami, anak yang ada di lingkungan keluarga kami, ataupun anak yang kami didik, jadikanlah mereka adalah orang-orang yang kelak kemudian menjadi seorang yang sangat berharga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kumpulkan kami dalam surgamu beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakuinya kami sebagai umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hanya doa yang menyertai. Selamat kepada seluruh para pengajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di Idul Fitri nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kepada Bapak Kadis dan juga dari Kementerian Agama dan seluruh Pak Kepala Sekolah dan juga guru. Hanya bisa saling doa, mendoakan di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para Juyusur Rahman, istilah dari beliau, Masya Allah, Juyusur Rahman, para tentara yang maha pengasih. Alhamdulillah, semua rangkaian kegiatan kita ditutup oleh doa yang khusus barusan. Mudah-mudahan menambah barokah bagi kita semua, sehingga di bulan Syawal kelak kebaikan kita makin bertambah, dan bertambah. Kami dari pengurus mohon maaf atas segala kesalahan, kelalaian dalam mengelola kegiatan ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal kelak kegiatan ini akan berjalan lebih baik, baik online maupun offline-nya nanti apabila ada, mudah-mudahan tetap bisa berjalan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Jazakallah. Ya, tenun. Kalau Pak Kadis. Dan taqabbalallahu minna minkum. Nuhun kesanayana. Nah, kami tenun. Pak Ijang dijadwalkeun halal virtual Pak Ijang. Siap.
Pamit ya eta pematerian kayak Ya. Salah Pak Win. sararaya sih sararaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا الله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuwan, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram.
مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Allah ya Allah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Alhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana. Punten bila eka kirangan titim barokah. Ramadan terakhir ya Pak Ilin, sekarang penutupan Pak Ijang. Ya. Hatur nuhun bisanya punten kasadayana ya. Ya punten kasadayana hatur nuhun. Allah menuntung ke insyaallah orang rancang kangge halal bihalal. Halal bihalal. Virtual. Mohon virtual, sekantenan panginten ngarancang oge Kang Ilin ya kangge jadwal-jadwal berikutnya. Iya. Mudah-mudahan. Sudah ada ustadz-ustadz yang kita tetapkan menjadi ustadz tetap ya. Ada beberapa. Ada beberapa. Ya. Terus diperkuat, dihubungi kembali silaturahim. Iya siap. Iya. Kayak mengenai waktu serang ieu nama, kumaha Kang Ustadz Ilin aya usulan nah. Upami wengi teh ieu tarunduh dan sebagainya. Ayeuna usul, mungkin tiasa didiskusikan deui nya. Iya. Mohon. Insyaallah sudah sambil kita evaluasi daftar hadir kita buka, kemudian kita evaluasi untuk SD mungkin berapa persen tiap kecamatannya betul ya? Iya. Iya sama. Pak Ilham SMP juga dievaluasi. Iya. Sekaligus daya undang kita ke guru-guru non PAI, dan ini kan untuk umum kan lebar kalau hanya lebar iya. Kita berjuang lagi supaya akses dapat diterima oleh guru umum dan ya, alhamdulillah ya kemarin dari Pak Kabid dari dinas surat sudah ada. Iya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mah KPU-na rutin lah surat ya. Iya, insya Allah mudah iya. Insya Allah Pak Ijang kita jadwalkan lagi. Kalau misalnya Jumat kan itu hari kerjanya pasti masih ada di perjalanan.